Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma shalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Bapak Wali Nagari Salimpau Dr. Randus Marjohan yang berhadir bersama-sama dengan kita, berhadir pula Bapak RW, dan yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ini mama badan kemakmuran masjid, wabil khusus ketua masjid yang telah memberikan sekelumit sambutan dan sekaligus kisah hidup kami dalam perjalanan mendapatkan hidayah Allah. Dalam hal ini Bapak Ustadz Abuya Dr. Randus Haji Mansur, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimahumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Saya mohon maaf agak terlambat karena kebetulan di perjalanan suara azan memanggil dan kami tepat di depan Masjid Nurul Iman Kemamo. Jadi saya turun di situ dan melaksanakan sholat isya sekaligus sebagai imam. Rupa-rupanya pengurus masjid kenal sama saya. Di mana-mana orang sudah tahu. Saya di kesempatan ini setelah kurang lebih 1 minggu lamanya, sepekan, dari tanggal 16 sampai dengan sekarang ini tanggal 23 Maret tahun 2021 miladiah, kami sekeluarga berkeliling di Sumatera Barat. Tapi sebelum itu 2 minggu saya di Pekanbaru, dan ini malam terakhir saya berdakwah. Setelah itu saya keluarga tidak kembali ke hotel, langsung pulang ke Jakarta. Ini malam terakhir, jadi kemungkinan besar mudah-mudahan ceramah ini panjang. Amin. Nah, ini memang habis-habisan. Sudah terakhir begini mesti habis-habisan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, saya dengar tadi dari beliau bahwa kami ini dulunya tidak beragama Islam.
Orang yang mendapat hidayah itu bukan orang-orang sembarang. Agama Islam ini adalah merupakan kelanjutan daripada agama-agama yang diimani dan diamalkan oleh semua nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melanjutkan. Perhatikan baik-baik. Rasulullah menyempurnakan. Makanya Al-Quran berkata, pada hari ini wahai Muhammad, kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Kalau mau saya, jadi agama Islam itu adalah agama yang dianut oleh Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi yang datang atas nama Allah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, tidak ada satupun yang berhasil. Lagi dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel tidak berhasil menuntun umat manusia. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan agama Nabi, tidak ada Nabi yang berhasil di akhir zaman kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Kristen itu bukan agama Nabi Isa. Agama Kristen itu adalah agama yang berkembang setelah Al-Masih sudah diangkat di langit keempat 200 tahun. Kitab yang dipakai orang Kristen bukan Injil. Kitab yang dipakai orang Kristen adalah Bible New Testament, Perjanjian Baru. Bukan Injil. Injil adalah firman Allah. Ibu, bapak, saudaraku dan saya tidak sah iman Islamnya kalau tidak beriman kepada salah satu kitab yang diturunkan Allah, termasuk di dalamnya adalah Injil. Qul amanu billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mendapat gelar muslim karena amantu billahi, beriman kepada wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila, dan kepada wa Ishaq, dan kepada Isa wa Yaqub, dan kepada Yakub wal asbati, dan 12 keturunan Yakub, bangsa biada Bani Israel. Baru di sini dia wa ma utiya Musa, dan beriman kepada kitab yang diturunkan Allah kepadamu Musa. Apa namanya? Taurat. Wa Isa, dan kepada Isa. Apa nama kitab Nabi Isa? Injil. Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah orang-orang yang berserah. Wa nahnu lahu muslimun. Orang mendapat gelar muslim karena beriman kepada semua nabi. Perhatikan baik-baik pelajaran ini. Nabi satu-satunya juga yang mengatakan min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke-6, surat 61 ayat yang ke-6. Ketika saya masih bertugas sebagai pendeta, saya bertanya, kalau ada satu ayat saja sama antara iman dan pengamalan agama Al-Masih dengan nabi-nabi yang lain, kalau ada sama dengan ajaran Muhammad kepada umat Islam, goodbye Kristen, selamat tinggal, saya akan tinggalkan agama Kristen. Ternyata betul ayat yang tadi. Tidak bisa kita sangkali Nabi Isa itu adalah nabi satu-satunya yang mengatakan
akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ajaran Nabi Isa tauhid lalu dijadikan sebagai Tuhan? Meja ini meja terbuat dari kayu. Yang bikin ini carpenter, tukang kayu. Kalau dia masih hidup, umpamanya ada di sini sekarang, tanya dia, waktu antum buat meja ini pernah enggak 1 detik saja antum jadi Tuhan? Antum jadi meja. Yang buat meja ini pencipta, meja ini adalah ciptaan. Creator is not creatures. Pencipta bukanlah ciptaan, dan ciptaan bukanlah pencipta. La ilaha, ini ajaran yang sehat, ajaran yang masuk akal. Pencipta tetap pencipta, batu tetap ciptaan, kayu tetap ciptaan, besi tetap ciptaan. Semua yang kita tampak oleh mata, dengar dengan telinga, bahkan makhluk yang namanya manusia adalah mustahil akan berubah menjadi pencipta, akan menjadi Tuhan, itu mustahil. Nah, itu dasar kebenaran. Apakah sama ajaran Nabi Isa dengan orang Islam? Sama. Nabi Isa disunat 8 hari, orang Islam disunat. Di mana Ustaz Nabi Isa disunat? Di kitab Kristen. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat, diberi nama Yesus. Gak bisa disangkali. Saya bukan cuma hafal Quran, hafal juga Bible. Sampai hari ini saya masih hafal. Ya, orang Kristen gak bisa hafal, insya Allah saya hafal. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari ini anak itu dilahirkan pada hari yang ke-8. Kami sunat dan beri nama dia Al-Masih, Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Bible Kristen yang baru-baru ini, Yesus. Nah, tidak ada hubungan dengan Nabi Isa, nggak ada. Kalau orang Kristen taat kepada Nabi Isa, Nabi mereka, nggak mungkin. Mana mungkin agama musyrik ada Nabi. Nabi mengajarkan ajaran tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bukan datang Nabi Muhammad, bukan. Tanya para buya di sini, para ulama di sini. Nabi Musa berapa kali minta kepada Allah, ajarkan kalimat la ilaha illallah, berulang-ulang kali. Jadi itu Bapak Ibu, penelitian atas kebenaran, bukan atas petunjuk orang Islam. Nggak ada, susah. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang Kristen yang ada di Batu Sangkar, ajak dia masuk Islam. Mau nggak dia? Mau nggak orang Kristen masuk Islam? Nggak mau. Kenapa? Orang Kristen yang masuk Islam itu laqad anzalna ayatin mubainatin wallahu yahdi ma yasya'u ila siratin mustaqim. Adalah orang-orang yang meneliti teori kitab suci Al-Quran, lalu menghubungkan dengan kemampuan intelijensi intelektual mereka. Makanya perhatikan ibu bapak, yang banyak masuk Islam adalah orang-orang kafir yang mempunyai kemampuan kepintaran, kecerdasan intelektual di atas rata-rata. Astronot masuk Islam 1967, seorang astronot dari Toronto, Kanada, Neil Armstrong. Kemudian tahun 2011, Sunita Williams. Kemudian yang kemarin dari Cina beberapa bulan yang lalu. Belum lagi para artis, pejabat, rohaniawan, dan bisnismen konglomerat yang ada di Eropa dan Amerika. Orang-orang saintis, orang-orang jenius mendapatkan Islam hanya dengan dasar kebenaran Al-Quran. Saya mau kasih contoh. Ibu bapak biar tinggal di kampung supaya percaya betul ayat yang saya baca tadi, Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang
beriman. Keberuntungan ini kenapa? Kalau saya balik kepada ibu bapak, andaikan ibu bapak bukan beragama Islam, bisa nggak masuk Islam? Boleh sekali masuk Islam, tapi ibu bapak punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Nggak sembarang masuk Islam ini. Saya banyak Islamkan orang dan saya bilang, saya Islamkan Anda. Saya tidak bangga Anda masuk Islam. Yang saya bangga kalau Anda paham Islam. Alasan argumen kenapa masuk Islam. Jangan masuk Islam karena cuma mau kawin. Kalau cuma mau kawin, kalau ikut-ikutan, ibarat rumah berdiri tanpa pondasi. Masjid ini dia kuat karena ada landasan pondasi yang kuat. Sedangkan sudah dari keturunan Islam, banyak sekali orang Islam yang tidak tahan beragama Islam. Tadi siang saya nonton sidang Habibana Rizik Syihab. Saya melihat di dalam persidangan itu sudah berapa kali tertunda, hanya karena konsentrasi dalam perlakuan kepada terdakwa dengan pelaksanaan sidang secara offline and online. Di dalam aturan undang-undang, sidang online itu adalah permintaan berdasarkan permintaan terdakwa. Hakim bersikeras, jaksa bersikeras. Bukan persoalan peristiwa hukum yang saya lihat, tetapi yang saya perhatikan sampai dibully masyarakat Indonesia. Sosok wanita JPU, jaksa penuntut umum, mengenakan jilbab, sudah tidak ada penghormatan kepada ulama. Kita dari kafir masuk Islam, yang bukan dari keturunan Islam, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Kami berkeliling Indonesia hampir 15 tahun. 11 Oktober 2006 berdepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah, kami sekeluarga, saya istri dan anak-anak, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari saat itu sampai detik ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Sedih sekali hati saya. Belum lagi melihat pejabat-pejabat penjilat yang mengaku sebagai Islam menjual akidah demi pangkat dan jabatan. Belum lagi ada pejabat demi pangkat, jabatan, harta, menumpahkan darah sesama Muslim atas perintah orang-orang kafir. Orang Islam jadi munafik, orang Islam jadi beringas, orang Islam menganiaya, memenjarakan, bahkan membunuh saudara Muslim karena perintah orang kafir. Fala tuti'il kafirina wajahidun bihi jihadan kabira. Padahal Allah sudah perintahkan, jangan pernah taat dengan orang kafir. Berjuang, berperanglah, berjihad melawan mereka dengan jihad yang besar, jihadan kabiro. Apa jihad yang besar itu? Saya tanya kepada kepala desa tadi, apa sudah ada proses belajar tatap muka anak-anak kita? Beliau jawab, sudah Ustaz. Sudah mulai bertatap muka dalam metodologi pendidikan, strategi metodik didaktik untuk mencapai prestasi generasi Muslim to the next time, menciptakan generasi terbaik Islam. Diperlukan jihad yang besar. Jihad yang besar itu bukan karena kualitas banyak, itu cuma kuantitas. Buktinya sekarang ini mayoritas bangsa ini dikenal oleh dunia mayoritas Islam. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya mayoritas Muslim, ulama besar, simbol perjuangan Islam, cucu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok ada di dalam penjara?
Ayo, dalam teori konspirasi dan dalam fakta historik sejarah, tidak pernah ada orang kafir mampu melawan Islam, baik dalam perperangan fisik maupun dalam pergulatan argumen sains dan teknologi. Kalah kafir. Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kalau bicara mayoritas Muslim berarti banyak buya, banyak ulama, banyak kiai. Kenapa cuma Habib yang jadi sorotan? Kenapa cuma Habib yang tidak disukai oleh kafirin wal munafikin, komunis? Karena Habib Rizik Syihab, konsep dakwah beliau lengkap. Metodologi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau tidak hanya mengambil amar, beliau juga merangkul ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya ma'ruf dalam metodologi dakwah, tetapi juga melawan kebatilan, mungkar. Itu namanya pendakwah. Saya juga begitu, bukan soal berani atau penakut, bukan. Kalau sudah jadi ustaz, kalau sudah jadi pembicara, kalau sudah jadi mubalik, dakwah yang kita sampaikan harus lengkap. Ma'ruf dan mungkar. Jangan cuma ma'ruf. Kalau cuma ma'ruf, jangan kaget banyak ulama yang jadi pejabat. Bahkan ada yang memilih ma'ruf jadi wapres. Betul apa betul? Sedikit sekali ustaz-ustaz mengambil jalan yang mungkar. Saya nggak usah jadi ustaz kalau cuma mungkar. Nggak usah jadi ustaz kalau cuma ma'ruf. Harus lengkap. Burung kalau cuma satu sayap tak bisa terbang. Nah, untuk menerbangkan kekuatan Islam, untuk mengangkat derajat Islam, dibutuhkan ustaz mubaligh, dai, pembicara, penceramah yang kuat dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Pejuang, pahlawan, mujahid akan terlihat ketika ada dalam peperangan, ada dalam pertempuran. Nanti ibu bapak lihat ya, kalau Indonesia sudah baik-baik, baru muncul banyak ustaz di mimbar-mimbar ini. Baru antum tanya, antum waktu Habib di penjara kemarin di mana? Kan begitu. Saya ini bukan dari keluarga dari keturunan Islam. Dicaci maki, difitnah, dihina, itulah resiko perjuangan, bahkan berujung kepada penjara. Ada lagi yang lebih tinggi dari penjara, kembali ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah. Apa kami takut dengan penjara? Apa kami takut dengan kematian? Kalau penjara, illa bi'idnillah. Ada satu kisah seorang mujahid dari Libya. Beliau ini dikenal sebagai singa padang pasir, Umar Mokhtar. Ketika beliau ditangkap oleh pemerintah kafir Italia, mereka tanya kepada Umar Mokhtar, peristiwa abad ke-20, 1911, abad 19 masuki abad 20. Umar, lah baik, apa betul kamu berjihad sudah 20 tahun? Betul. Apa betul kau melawan kami sudah 20 tahun? Betul. Dia melawan tiran, dia melawan kekafiran, dia melawan kebatilan, tak pernah takut. Sekarang Umar, engkau besok akan digantung. Bagaimana tanggapanmu dengan hukuman gantung yang kami berikan? Kata Umar, hukumanmu tidak betul, hukumanmu tidak benar. Hukuman yang benar itu hanya dari Allah. Oh, berarti kamu mau bersepakat dengan kami? Kalau begitu Umar,
tanda tangan surat keringanan hukuman ini dan kau sampaikan kepada pengikutmu, kamu tidak akan lagi melawan pemerintahan kami. Kata Omar Mokhtar, seorang mujahid, dari tangan saya ini tidak pernah saya gunakan untuk menandatangani bersepakat dengan kaum batil, kaum kafir. Dari tangan ini satu hari 5 kali saya bertasyahud dengan ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti kamu siap digantung Umar? Kalian salah. Justru itu yang kami cari. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, tapi pulang kampung. Itu Ibu Bapak keberanian Habibana Rizik Syihab. Singa tetap singa. Singa tidak pernah berubah menjadi kucing. Cuma persoalannya begini, dalam skala politik global, orang-orang kafir ini tidak akan diam. Walan tardah antal Yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Siapa yang bermain ini? Kafir komunis. 9 cacing, 9 naga yang sudah terlanjur menguasai aset yang ada di Indonesia. Taipan Cina, aparat kita, pejabat kita tidak berkutik. Persoalannya di mana? Di dalam rumah tangga. Yang berhak menjual rumah dan tanah itu selagi orang tua hidup adalah kedua orang tua. Pak Maruf ibu, Pak Jokowi ayah. Tanyakan kepada ayah dan ibu kita, kok bisa begini keadaan kita? Tapi setiap kali ditanya, ayah selalu menjawab, saya tidak tahu. Itu ayah. Apalagi Allahu Akbar. Bu, waktu Jokowi mau melegalkan minuman keras, komentator TV tanya kepada ibu, ibu, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Kiai. Masih dipanggil Kiai padahal sudah bekas Kiai. Ya, kalau orang sudah jadi umaro tidak boleh lagi dipanggil Kiai. Antum aja yang panggil Kiai, saya dan keluarga enggak. Karena saya enggak pernah ikuti antum semua ini. Saya tetap pada rel Al-Quran. Saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah, saya Islam. I'm now the best and the best, but our family difference. Kami sekeluarga bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi kami sekeluarga Islam kami lain daripada lain. Ibu apa saya panggil Kiai? Saya tidak. Pak Ma'ruf. Kiai persoalannya mengurus umat, itu Kiai. Kiai berhadapan dengan umat, guru berhadapan dengan murid, dosen berhadapan dengan mahasiswa. Dalam kriteria pembelajaran, dalam setiap konsep kehidupan untuk mendapatkan ilmu, maka segala sesuatu sudah diatur semestinya. Jadi kalau orang sudah di pemerintahan, bukan lagi umaro, bukan lagi ulama, tapi umaro, ulama dan umaro, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Lalu bagaimana Ustaz Nabi Muhammad menjadi umaro? Nabi Muhammad dalam kondisi kehidupan Islamnya beda dalam pandangan kontekstual dengan yang terjadi di Indonesia. Nabi Muhammad Islamnya belum banyak, pengikut Rasulullah belum banyak, dan Rasulullah adalah seorang Nabi yang menjalankan hidup dan keimanannya
berdasarkan wahyu dari Allah. Nah ini tidak. Begitu ditanya komentator TV, Bapak tahu nggak Pak Jokowi akan menurunkan legalitas miras berdasarkan Perpres peraturan presiden? Apa kata Pak Maruf? Oh saya tidak tahu. Ayo, bahaya Bu kalau rumah tangga suami istri sudah tidak saling tahu. Ini persoalan Islam. Inilah yang terjadi di wamudunya di arba'ati asar bi ilmi ulama lahalah jahilun. Kalau tidak ada ilmu para ulama, celakalah orang bodoh. Terkait yang dikatakan oleh ketua masjid tadi, kenapa saya berkeliling? Saya bukan ulama, saya bukan abuya, saya bukan ustaz. Kami ini hanyalah orang yang mendapat petunjuk. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kami hanyalah orang yang mendapat petunjuk dengan gelar kehormatan dari Allah adalah muhtadin. Yang keluar dari Islam murtadin. Yang dari kafir masuk Islam mendapat petunjuk adalah muhtadin, bukan mualaf. Kalau mualaf walah bisawab. Hari Senin bisa jadi masuk Islam, sore Selasa sudah murtad lagi, itu mualaf. Tak bisa dipercaya. Tak bisa dipercaya kalau mualaf itu. Makanya ada orang mau singgung saya, menasihati mualaf. Siapa yang mualaf? Saya bukan mualaf. Buktinya saya lebih tahu daripada bapak ibu tentang Islam. Betul apa betul? Akui kawan, jangan tidak diakui. Mana mampu kalian ceramah begini? Di Kalimantan saya baru masuk Islam 2 bulan. Ini saya mau kasih contoh sholat Jumat. Waktu itu kami dari Samarinda mau menyeberang ke Kalimantan Selatan lewat Balikpapan. Di pinggiran jalan itu banyak kebun sawit. Saya bilang sama bini saya, antum kan tidak sholat Jumat? Iya. Tunggu di mobil, saya sholat Jumat sebentar saja. Jam 11 lewat 57 menit kalau nggak salah tuh sudah azan Jumat. Saya turun, ada pompa bensin, saya mandi dulu, baru mampir ke masjid. Jamaah sudah terkumpul banyak. Ini saya mau buktikan siapa yang mualaf kita ini kan. Begitu banyak sekali jamaah penuh. Lihat jam begini, saya lihat di handphone saya sudah azan, saya ke sebelah volumenya, saya korek pengajiannya. Sudah azan ini. Dia belum datang. Khotibnya belum datang ini. Sudah 1:30 saya bilang ini. Yang lain sudah selesai. Ya ini beginilah Pak, namanya pedalaman, begini namanya desa. Kenapa tidak datang? Ya biasa, amplopnya kecil. Imanuhum fi amplopihim. Memang begitu banyak pendakwah imanuhum fi amplopihim. Itu kata Habib Rizik, istilah Habib Rizik itu. Imanuhum fi amplopihim. Mau berdakwah, lihat tebal atau tipis. Itu membuat kita jadi pengecut karena pikiran hanya materi. Hubun dunia rasukuli khotiat. Saya bilang sama imamnya, ada mana imamnya? Saya Pak, udah saya naik baru 2 bulan. Innalillahi, tongkat besar sekali. Itu di sana kan kebanyakan alirannya NU. Ada khutbah bentuk Muhammadiyah sekali azan, ada 2 kali. Dalam konteksnya disebut dengan Jum'ah Ma'asyura. Jadi pikul tongkat ke atas. Inna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pikul tongkat ke atas. Mimbarnya tinggi sekali kena di ujung kuku. Minta ampun. Pikul tongkat ke atas kena di ujung kuku. Dari
Waktu di Pandeta dulu nggak begini-gini banget. Kalau pakai pikul tongkat, pikul ke atas, naik sampai di atas. Begitu khutbah pertama, kebetulan memang mukadimah itu saya sudah hafal. Semua mukadimah dalam tahun-tahun peringatan bulan-bulan Islam saya hafal. Sampai hari ini pun saya hafal, karena saya terus belajar. Begitu turun 21 menit, hampirlah 25 menit gitu, sudah dengan mimpin sekaligus sholat. Begitu saya selesai, ada yang kenal di belakang rupanya. Ini Pak Yahya ya, yang pendeta masuk Islam. Begitu panitia tahu langsung nangis. Kalau dah pura-pura belajar. Masa dari kafir saja mampu antum dari nenek moyang, tak bisa. Ini peluang orang kafir dan munafik untuk menghancurkan Islam. Berharap kepada yang berilmu bertiga. Betul apa betul? Saudara ibu bapak, doakan saya biar sehat. Insya Allah kami akan tegakkan sampai masuk ke liang kubur. Allahu Akbar. Sehat saja ibu bapak, doakan. Lindungi Yahya dan keluarga ya Allah dalam rahmat, nikmat dan keberkahan-Mu. Pakai mulutnya berbanyak dengan kebenaran kalam Allah, tambahkan dengan kemampuan zikir dan juga hadis sebagai perbendaharaan dakwah. Doakan pendek-pendek begitu saja, dan jangan lupa yang paling penting, amplopnya juga. Tetap kembali ke situ kawan. Itu rupanya yang bikin rusak Islam. Ini rupanya kendati ulama, kendati anak cucu Nabi sudah tidak ada penghormatan. Ibu bayangkan bahkan pejabat yang mengurus agama setiap hari siang malam pakai kopiah menunjukkan mengaku-ngaku memuji-muji omong kosong Bible orang lain. Saya masuk Islam ini bukan orang Islam yang yakinkan ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen setiap tahun direvisi. Hari Minggu kalau saya naik mimbar gereja dan sampai hari ini pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan, firman dia dan teman-teman. Nah, baca sama saya. Profesor mana Kristen dan Islam? Profesor Kristen dan Islam. Oh, sudah jutaan kali saya bilang begini di YouTube tersebar. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Mushaf, ini mushaf ya? Ya, ada nggak kira-kira Injil mushaf? Ada nggak Injil dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku, dalam bentuk manuskrip? Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membawa kitab, sedangkan Nabi Muhammad waktu datang ke dalam dunia tidak pernah membawa kitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Quran dalam bentuk ucapan wahyu dari Allah. Belum terbukukan. Setelah Rasulullah akan meninggal, akan wafat, akan kembali ke rahmatullah, Al-Quran ditulis secara letterless di pelepah kurma, ditulis di atas punggung kulit kambing, ditulis di atas punggung kulit lembu, ditulis di atas punggung kulit onta, ditulis di atas punggung keledai. Karena tidak ada pabrik kertas. Pertanyaannya, ibu bapak nggak percaya? Di tangan adiknya Umar, namanya Fatimah, sampai Umar bin Khattab masuk Islam, apa yang ditangkap? Suhuf itu firman wahyu dari Allah yang ditulis bukan di atas kertas, tapi di atas kulit unta.
Diambil itu di atas pelepah kurma, ditangkap, dirampas oleh Umar. Apakah baca itu Fatimah? Sini, saya lihat. Umar masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rencana ingin membunuh Rasul tidak jadi, urungkan niat. Begitu Umar masuk Islam, Allahu Akbar, paling terdepan membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Injil, sedangkan di dalam zaman Nabi Muhammad susah mencari kitab dalam bentuk teori begini. Di zaman Rasul abad keberapa? Abad ke-6. Apalagi di zaman Nabi Isa 576 tahun sebelum datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Israel, saya dan dosen pembimbing saya Prof. Willy Luluang, saya tanya beliau, Prof, naskah Injil asli ini sebenarnya di mana disimpan? Dia bilang kalau Injil itu nggak pernah tersimpan. Tapi kalau mencari Injil yang asli itu di Al-Quran. Loh, kalau begitu kita salah. Ya memang salah. Nah, kalau salah kenapa kita jauh-jauh begini? Pardon, men. Sampai jauh begini kita Prof mencari tahu. Kalau salah, kenapa kita sampai capek membuang-buang biaya? Dia bilang kita kan digaji. Oh, itu rupa-rupanya cuma karena gaji kok. Oh, mulai tahun 99 di saya urus Salimah Yerusalem, saya berpikir ini berarti pulang ke Indonesia masuk Islam ambo. Sudah ada niat tahun 99, nanti direalisasikan Allah, dimantapkan Allah 2006. Berarti berapa tahun saya mencari Islam? 7. Bukan membalik telapak tangan. Selama kurang lebih 8 tahun itulah saya menekuni Al-Quran. Kebetulan di Manado ada teman saya orang Gorontalo. Gorontalo itu tidak ada beragama Kristen. Semua orang Gorontalo beragama Islam. Karena suku-suku di Manado itu suku aslinya beragama Kristen. Termasuk kami punya marga Waloni. Tapi saudara kita yang Gorontalo itu Muslim. Bousami, Bola Mongondo, Gorontalo, Sange, Minahasa. Kami di kota Manadonya. Saya bilang dia, kamu tolong carikan saya Al-Quran dari tahun 1928 sampai Al-Quran 2004. Nanti saya bayar kamu. Dia bilang, oh, bagaimana kamu cari? Ente ini kan Kristen. Ente pendeta. Saya bilang, sudah kalau kita dua berteman. Kau cari, saya bayar. Dia bilang, untuk apa? Saya mau masuk Islam. Ini manusia yang saya suruh ini, nama saja dia Islam, tapi sholat pun tidak. Allahu Akbar. Pokoknya bangun pagi, cap tikus, mabuk, peminum berat di kampung. Tapi begitu saya masuk Islam, dia sekarang sudah sholat. Malu mungkin dia. Jadi saya bukan orang Islam alim yang mendoakan saya. Si pemabuk teman saya, Arifin, orang Manado. Dia bilang, betul ini kau masuk Islam? Betul, sudah. Mudah-mudahan saya doakan kau masuk Islam. Doa si pemabuk. Jadilah ambo. Bukan doa ustaz, bukan doa kiai, doa si pemabuk. Jangan pada enteng kawan, biar saudara-saudara kita yang di Sewalunto sana, hari Minggu pagi saya dengan bini saya lewat. Dia bilang sama saya, Pak, ini kok orang Islam hari Minggu pagi parkir mobil motor ratusan ribuan anjing di atas itu. Ada yang pakai kopiah miring begini, 7 di depan, 5 di belakang. Nggak apa-apa kawan, nggak apa-apa. Berhenti saya di situ. Asik juga lihat. Ada yang pakai open cup, bahkan Pajero di belakangnya. Kandang besi, anjing umumnya. Bini saya tanya, orang apa mereka ini Pak? Saya bilang ini Yahudi.
Kalau di Sumatera Barat itu, kalau kita agak ke Sawalunto sini, memang Yahudi. Kalau ibu bapak tak percaya sama saya, nanti pergi hari Minggu pagi di situ. Banyak, bukan cuma satu. Apabila pernah bilang ya, bukan dia pakai sarung di leher begini sama dengan beliau ini. Hati-hati kawan, jangan-jangan di samping memang dia itu. Nah, apa itu? Tunggu dulu kawan, tunggu dulu. Ada dalilnya, ada dalilnya. Ada, Islam ada dalilnya. Ada tak punya dalil. Ada, jangan dulu rendah, jangan dulu kalah. Ini saya mau cerita. Kenapa di ustaz-ustaz sudah pada tiarap semua? Ya, nanti kalau Islam sudah perang, lari sampai di depan. Yang rusak-rusak inilah yang peluk anjing. Nah itu nanti yang mati demi Islam. Makanya saya paling tidak suka kalau ada ustaz berdakwah bidah kafir, haram kepada sama-sama bos. Ustaz model begitu kalau sampai perang, paling belakang itu. Itu yang saya tidak suka itu. Orang bagaimana mau ke masjid, bajingan mau ke masjid, sedikit-sedikit tidak berani hanya kepada saudara bos, nggak berani sama kafir. Itu watak pengecut. Jadi saya turun di situ, saya bilang, rupanya yang pakai putih-putih ini kenal sama saya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ada yang kenal rupanya. Nak kemana Buya, mau kemana? Saya dari Bukit Tinggi mau pulang ke Jakarta. Mau singgah di Bangko. Bangko itu Jambi kan? Singgah di Bangko kami kebetulan besok maghrib. Dia bilang, sebentar Buya minum kopi, saya lihat di ceramah. Ingat ditanya. Rupanya itu penggemar saya. Ada warung kecil di situ. Mau salaman begini, saya bilang, kawan cuci tangan dulu. Jangan ada pegang buah. Kan begitu. Cuci tangan dulu. Sudah Ustaz. Dudukkan di situ. Masa. Pertanyaan saya kepada ibu bapak. Coba ibu bapak bilang dia najis. Kalau hajar yang bangku di warung situ sama saya. Masih lebih mending yang begitu. Kita sekarang ini menjalin ukhuwah persatuan. Dari awal saya masuk Islam, ceramah saya cuma dua. Mengokohkan iman saudara muslim, memanggil kafir supaya masuk. Tidak ada hubungan dengan politik. Tidak ada hubungan dengan Jokowi, Prabowo, Cebong, Kampret. Tidak ada. Tujuan saya menegakkan Islam hanya dua. Saudara muslim kokoh dalam akidah, dan saudara yang dari kafir masuk Islam. Apa saya benci kepada mereka, orang Kristen, Hindu, Buddha? Saya meletakkan mereka masuk neraka. Justru saya sayang supaya jangan masuk neraka jahanam. Itu di mana dalilnya? Ustaz, tapi Ustaz dicaci maki sama mereka. Nggak apa-apa. Begini, saya contoh. Ini ada kopi. Bapak bertamu ke rumah Bu. Bicara pada seketek. Tapi bicara Minang seketek. Tapi kalau 3 bulan sampai bicara Minang, jadilah bahasa Minang. Nak menguasai bahasa secara kultural, menetap 3 bulan target. Insya Allah bisa. Bapak bertamu di rumah Bu. Suguhkan kopi. Lalu anak saya yang kecil umur 1 tahun, dia tabrak meja, kopi tumpah. Sebagai tamu tersinggung tidak? Tersinggung tidak anak saya yang jatuhkan? Tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Enggak. Karena yang menabrak anak kecil. Secara etika moralitas masih dapat dimaklumi, dimaafkan sekaligus. Tapi sebaliknya, yang menabrak istri saya, mukanya langsung cemberut, marah, seolah-olah tidak senang kedatangan. Nah, ibu tersinggung, bapak tersinggung tidak? Tersinggung. Anak kecil tadi menggambarkan orang kafir, dan yang menabrak istri saya itu menggambarkan orang Islam. Sudah tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu. Orang yang masih peluk anjing, orang yang tadi saya bilang mendoakan saya masih cap tikus, ibil,
Arifin itu tidak ada hubungan dengan kesucian Islam. Orang Islam masuk surga bukan karena dia suci. Tidak ada yang suci kita ini, dari ambo pribadi sampai kita semua. Hanya satu yang dijamin suci, dosanya dihapus, dijamin selamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hanya beliau dijamin selamat. Qura abdal man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa aqwa. Umat Islam diselamatkan karena beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencatat amal, bukan seperti polsek pencuri ayam 3 bulan. Nah, itu kan polisi. Membunuh 20 tahun. Korupsi 1,5 tahun. Karena bayar sama hakim, sama jaksa. Allah tidak. Ingat ibu bapak, ahli ibadah dengan seorang pelacur masuk surga di VIP karena meminumkan anjing yang sedang haus. Nah, apalagi saudara-saudara kita yang bisa meruntuh dikasih minum susu. Nah, ada yang bilang mabuk. Tapi saya lihat dia tarik leher begini, keluar dari lemari, kandang besi. Dot anak-anak itu, dot tempat susu, dikasih masuk. Innalillahi, susu bukan helder, bukan bulldog, bukan boomer, apa? Anjing kampung. Buah kampung. Itu yang dikasih minum. Innalillahi. Belum tentu anak cucunya minum susu. Ini keluarga di luar, habis kau. Tunggu kamu Ustaz keluar ku hajar, baku hajar kita. Umar bin Khattab yang datang ini. Jangan bilang mereka salah. Wanita pelacur meminumkan anjing kehausan. Masya Allah. Berikut harinya dipanggil Allah ke rumah tulah, meninggal dunia, wafat. Kalau muslim wafat, kalau kambing, buah, sapi, Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Tikus, Robertus mati. Ini kapten jengkel sekali sama awak. Belum mati juga Yahya itu, melumpir. Ya, begitu masuk surga, Allahu Akbar, dijemput malaikat. Sini. Ada pepatah orang Minang, panas setahun dihapuskan dosa setebal apapun. Dengan satu kebaikan amal tertutup. Jangan pernah merasa paling bersih dalam Islam. Pokoknya lihat aja lah kalau pendakwah mulai mengangkat diri lebih benar dari jamaah. Innalillahi. Udahlah, kasih tinggal lagi rusak itu. Apalagi sering menjelek-jelekan muslim yang lain di masjid ini. Kalau sudah menjelekkan muslim lain, tinggalkan dia. Karena kita butuh persatuan. Saya tahu persis bagaimana orang kafir merombak benteng Islam, porak-porandakan, pakai Islam untuk menghancurkan Islam. Itu taktik orang kafir. Dia nggak mampu menghadapi Islam, pakai orang Islam. Makanya bapak jangan heran, jaksa pakai jilbab pun nggak sopan kepada Habib. Mereka bermanuver di bawah meja begini, ada udang di balik, ada batu di balik. Kalau udang di balik batu kan memang rahasia betul, secret of the secret. Tetapi ini adalah batu di balik udangnya di atas batu dari bawah. Memang sudah nampak kemunafikan, kebohongan, munafik itu. Jadi besoknya lagi meninggal ahli ibadah, kerjaannya ke masjid, jenggotnya panjang. Kalau cuma 1 senti begini, bukan sunnah katanya. Pokoknya panjang, penampilannya suci, bersentuhan dengan orang pun masuk masjid, tak mau dia tegur. Sendiri dia kalau sholat, karena paling bersih.
Mudah-mudahan ada di sini ya. Nah, mudah-mudahan ada sebagai saudara rumah, itu maksud saya. Pakai gaya tinggi-tinggi. Begitu memang rajin. Puasa Senin Kamis, bahkan kadang-kala puasa Daud setiap hari. Begitu dia wafat juga terjadi kontroversi. Apanya? Dia protes sama malaikat. Malaikat, kenapa ini perempuan ini? Dia tanya, Wan, masa ini perempuan ini, Wan? Ente tidak tahu. Kata Ridwan, kamu aja tahu, apalagi kami. Kami tahu dia pelacur. Ya, tapi saya kan siang malam di masjid puasa Senin Kamis. Kata malaikat, betul, antum aktif di masjid. Tapi saat ulama menghina, kau sebagai pendakwa tidak ada komentar. Di saat agamamu diinjak-injak, di saat Islam diberangus, kau tidak berteriak membela Islam. Kau hanya memanfaatkan agama ini untuk kepentingan dirimu dan organisasimu. Itu kata orang Arab, yastaquna minan nasi wala yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan makhluk manusia, minan nasi wala yastaquna minallah. Kau tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Ini yang terjadi. Dan kau kalau ibadah di samping saudaramu, antum tidak ikhlas dengan takbir dan tasbih. Antum hanya melihat penampilan saudara. Ini rapat katanya kaki. Pernah saya di Batam mau sholat, anak muda kejar terus kaki saya. Nah ini kan contoh, nggak apa-apa, mungkin begitu. Kalau orang sini kan pasti tangkis lah, kan begitu. Beri dulu kau di, nah, beri dulu. Begini. Jadi saya kejar begini, harus sampai. Dia bilang sama saya, Ustaz berapa? Dulu ji. Begitu habis sholat, dulu ji sudah. Begitu sebentar sholat, habis sholat saya tanya, tadi kau kejar kelingking kakiku, kenapa? Dia bilang rapat Ustaz. Karena kalau dia rapat, apalagi Ustaz dari kafir, kan belum tahu. Iya betul. Kenapa kalau rapat? Kalau rapat Ustaz, setan tidak lewat. Saya bilang maaf ya, ente lupa ente buka begini, setan lewat sini. Apa maksud saya ibu bapak? Apa maksudmu? Berhenti berdebat-debat masalah semua empat mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Empat mazhab ini semuanya masuk surga. Yang ke neraka adalah kafir. Inna atattal lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ir. Sesungguhnya kata Allah, kami tempatkan, sediakan bagi orang-orang kafir 3 rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Berhenti. Ini yang menjadi lubang, ini yang menjadi celah, sehingga kafir menyusup ke dalam, membombardir, menghancurkan, meluluntahkan barisan ukhuwah Islamiyah. Bersatu kita, bersatu. Jangan kasih lubang, jangan kasih kesempatan. Robah taktik dakwah kita. Ibu apa perhatikan ya? Dalam kondisi semacam ini, ustaz mana yang tidak tahu kalau Islam lagi terancam? Buya mana yang tidak tahu? Semua tahu. Tapi mau nggak turun menegakkan yang mungkar? Paling datang di sini sorban 20. Biji mata pun sorban. Assalamualaikum. Suara bikin-bikin, kita usah bikin-bikin, kita orang Arab. Kita orang Melayu, kita orang Manado. Pastilah tidak perlu masa Manado. Ya, ada Pak Nur di belakang itu, sama-sama dari Manado kita. Dialah yang jadwalkan Ambon di sini. Tidak ada dia, tidak ada kamu semua ini. Tidak ada Ambon. Ya, itu karena persaudaraan. Persaudaraan dalam ukhuwah Islamiyah. Jumpa kita. Silaturahmi al-rizqan. Silaturahmi itu adalah rezeki. Bahkan memperpanjang umur. Berhenti dakwah-dakwah begitu. Yakinlah, kata Nabi begini. Saya punya dalil kuat. Kata Nabi begini. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, anak Muhammad Rasulullah,
haram Allahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Di luar sana itu yang saya bilang tadi, orang yang tidak sholat sekalipun, tidak sholat, insya Allah umat Islam tetap masuk surga. Lalu yang di jendela sana, yang pemalas sholat, atau yang ada di dalam sini, ini baru namanya mulia, bagus ini. Ini baru nama Ustaz, ini yang kami tunggu-tunggu. Yang tidak sholat pun masuk surga, tapi surganya benjur dulu. Yo, mampir di neraka yang pendeta dulu, baru di situ kau ke surga. Masuk surga sudah benjur untuk apa? Janganlah pakai mampir langsung. Bagaimana caranya Ustaz? Ada yang bilang zikir 1000 kali turun berkah. Enggak begitu kawan. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'a sabirin. Imani dunia kakana Yesus abadan wa malakiratika kakanaka kamu tukuran. Cari duniamu seolah-olah kau hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Antum disuruh oleh Allah sabar dan sholat, jadikan sebagai teman. Jangan keras-keras kalau meminta. Kalau sudah tak punya beras di rumah, tak usah keras-keras. Sujud di rakaat terakhir. Lihat tadi Mekah, orang yang melaksanakan umrah, orang yang melaksanakan himayatul hajj, orang berhaji. Kenapa rakaat terakhir mereka lama sujud? Menghadap kiblat. Karena di situ mereka meminta. Bukan berarti hanya di Al-Mukarramah. Di sini pun, di masjid apa itu? Masjid Raya, saling paung pun diubah menghadap kiblat. Biar orang lain buru-buru angkat kepala rakaat terakhir, antum lama-lama ini dulu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. A'la wa bihamdi 3 kali baru antum. Pakai bahasa Minang boleh, bahasa Manado pun boleh, nggak tentu harus dengan bahasa Arab. Ya Allah, ya Rabbi, di tengah pandemi COVID ini ya Allah, sudah kami terlalu susah, nggak bisa kerja. Hamba ini adalah hamba-Mu ya Allah. Bagaimana hamba mau sujud kepadamu kalau tak punya mukena baru dalam rangka menyambut hari ini sudah dekat. Pisahri al-samna, Allahumma al-samna pisahri Ramadan, sampaikan kami di bulan sudah tinggal beberapa hari lagi. Nggak usah disebut dengan ibu saja, dengan Allah, bapak saja dengan Allah, saya, istri dan 3 orang anak diusir oleh Kristen dari Sulawesi, dari Manado. Keluarga semua mengutuk keras kami, mengusir kami, memutuskan hubungan keluarga. Dan saya katakan, alhamdulillah, lebih baik bisa di dunia daripada jumpo di neraka. Amin ya Rabbal. Ini saudara Ambo Banyai, di Sumatera, di Riau, di Aceh, di Jawa, di Jakarta, di Banten, Sunda, banyak saudara Ambo. Jengkel kafir. Ngapain ikut kalian cuma sedikit masuk neraka lagi? Alalah. Tidak usah tetangga dengar sujud, hanya 10 jari kami datang. Pakaian di badan, merantau ke Jakarta. Adakah saya miskin? Saya kalau sudah kehabisan, diam-diam. Istri pun tak tahu. Sujud Ambo. Ya Allah, hamba perlu ini, hamba perlu itu. Hanya Engkaulah tempat kami berharap. Jangan permalukan hamba begini ya Allah. Orang-orang kafir akan menertawakan kami apabila umatmu miskin dan melarat, dan umatmu kupur nikmat bisa murtad. Ibu bapak berdoa, dan paling terbukti dengan doa kita sebagaimana teknik daripada Ibrahim dengan membuat nazar di hadapan Allah. Tapi hati-hati kalau bernazar, lebih bahaya dari berjanji. Kalau bernazar harus dibuktikan. Banyak umat Islam ini celaka karena bernazar tapi tidak dibayar, ditunaikan.
Ibrahim begitu dipuji oleh kawanan saudara-saudaranya. Kata Ibrahim, jangankan 1.400, jangankan 1.000 ekor kambing, jangankan 300 lembu, jangankan 100 onta, datang anak ambo, kata Ibrahim, ambo persembahkan sebagai kurban. Dicoba dijanji, memang ditagih oleh Allah. Mutawarah, datang lagi tengah malam. Ibrahim belum yakin. Ibrahim belum yakin. Hari yang ketiga, ya bunaya, ini asrafil manam, ani asbau kafan setara. Hei, engkau telah berjanji Ibrahim akan mempersembahkan. Sekarang sudah 13 tahun Ismail. Bagaimana responmu? Ibrahim datang kepada Ismail. Ya bunaya, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Ya bunaya, ini asrafil manami, ani asbau kafan setara. Dengan respon cepat, tingkat ketaatan, keimanan dan kesabaran yang tinggi di hadapan Allah, Ismail menjawab, ya Aba tif'al matumar satajiduni insyaallah minas sabir. Lakukan dengan cepat wahai ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku insyaallah tergolong orang yang sabar. Memang mendidik umat ini sebagai pendakwah harus sabar, tegas. Sami anak watan. Itu kalimat itu terungkap ketika Ismail didatangi oleh iblis. Malam-malam harinya iblis intip. Iblis itu kan begitu dia. Kalau di masjid dia bukan di dalam, dia nggak bisa lolos ke dalam, cuma di jendela dia. Nah seperti itu begitulah. Nah, ini juga kena ke jendela juga. Lebih kayak gini. Iya. Begitu kan? Nah, iya. Nah, kalau di tempat di rumah ibadah lain kamu memang di dalam dia ngumpul, karena memang sama kan. Nah, kalau di masjid kan dia susah lolos ya, cuma di jendela. Ada korbannya. PDIP lagi baju merah. Merah sana PDI. PDIP. Merah. Iya. Hah? Langsung diambil pisau, malamnya iblis intip dari jendela. Oh, Ibrahim lagi rapat ya. Hah? Sarah Hajar Ismail Ibrahim. Pagi-paginya Ibrahim siapkan tali pisau. Iblis setan dalam sejarah tidak ada sesibuknya yang mengganggu keluarga Ibrahim. Di saat dia jatuhkan Adam tidak sesibuk ini, tapi ketika mengganggu Ibrahim, sibuknya minta ampun. Didatangi Ibrahim, Waalaikumsalam. Ibrahim, sudah betul ini Ibrahim, kata Iblis menjelma. Sudah betul kira-kira antum akan sembelih putramu. Ya, sudah betul. Tidakkah kamu sadar perawakannya semampai, rupanya yang elok, tingkahnya yang halus, bibirnya kemerah-merahan, rambutnya ikal berderai, tampan rupawan anak ini. Tidakkah kau menyesal? Kata Ibrahim, apapun yang Allah perintahkan, aku lakukan sebagaimana dasar. Tidak mempan sama Ibrahim, pergi sama ini kelompok-kelompok ini. Ibu-ibu Hajar. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya katanya antum merestui ya. Anak yang sudah mati kau tunggu 13 tahun aja. Dan setelah ada, dengan seenaknya suamimu akan menyembelih. Kata Hajar kalimat tadi, sami anak wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Iblis, dagangkan anakku, nyawaku pun akan kupersembahkan kalau itu perintah Allah. Adakah kira-kira ibu-ibu kita ini? Karena sudah nenek sudah mati keriput masih juga menghina Nabi. Ya bu ya, karena apa? Sukmanya mati. Sukmanya mati. Tuh nenek karena sukmanya mati. Akhirnya tahu itu pasti. Ya. Kalau hati sudah mati, iman sudah mati, lebih baik buta huruf daripada buta hati. Lolos, nggak lolos, udah pergi, diusir sama Hajar. Hajar kebetulan lagi goreng-goreng itu kopi, lagi minyak tuh panas. Belum sempat duduk, belum sempat dapat kopi pahit.
lari iblis. Temuilah Ismail sedang main kelereng. Assalamualaikum Il. Waalaikumsalam Om. Ada apa Om? Il, ya Om. Tuh ayahmu sama ibumu sudah sepakat akan menyembelih antum. Bagaimana perasaanmu? Diambil batu. Karena di pinggiran Mina itu kan banyak kerikil, dilempar batu di pinggiran Mina itu. Kena di mata sebelah kiri iblis. Larilah iblis. Tidak banyak komentar Ismail. Melempar batu. Itulah sebabnya sampai hari ini diwajibkan bagi jamaah melempar batu di tempat itu guna mengikuti putra Khalil Allah yang Rahman. Allahu Akbar. Relevan sekali dengan tahun-tahun Islam. Setelah ini Ramadan, Syawal, kemudian Zulhijjah. Islam tidak akan hancur, tidak akan kalah sampai kiamat. Tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia Islam akan lenyap. Jadi inilah Sumatera Barat merupakan sentral dakwah. Mudah-mudahan nanti roadshow dakwah saya umur panjang akan hadir lagi di bumi Ranumina. Amin. Saya akan datang lagi waktu Sangkar 28 sampai 5 Mei, 28 April sampai 5 Mei akan berada di Batu Sangkar lagi. Tanggal 21 sampai 28, 27 saya di Pekanbaru. Roadshow Ramadan. Berkeliling Ramadan. Ibu Bapak doakan kami, mudah-mudahan kami senantiasa umur panjang dan kita bisa berjumpa kembali. Ini tadi kita diamanahkan oleh panitia untuk menjalankan kotak amal dalam pembangunan masjid ini. Tadi sudah dijalankan, kita jalankan kembali sambil kita bersolawat, dan saya akan melanjutkan ceramah ini tutup dengan doa. Ibu Bapak, nanti juga bagi siapa yang akan berminat memiliki buku kami, ada buku dua saya, Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta dan judulnya Munafik. Kita berikan infak yang terbaik bagi pembangunan masjid ini. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu yang kami pakai dalam ikhtiar dakwah kami. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini, umur panjang sehat selalu berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zani fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalihin ghayra uzai wal maghfulin. Allahumma waj'alna muflihin. Allahumma aftah falah qulubina bidzikrika wa admim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ambo. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa al-rahim falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.